warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas mimpin doa. Baca surat Al-Fatihah. Silakan. Baik kawan-kawan, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Itu tadi sudah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini jadi kelihatannya dari yang ada ini kita biasanya 16 orang ya. Jadi 16 orang ini kelihatannya yang hadir 9 orang. Alhamdulillah 9 orang ini sehat. Mudah-mudahan yang di rumah juga sehat walafiat ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak jelaskan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu dari materi tentang jujur ya, hidup tenang dengan kejujuran, hidup tenang dengan kejujuran. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian bisa menjelaskan setelah pembelajaran ini dengan metode pembelajaran resitasi, kalian bisa menjelaskan pengertian dari jujur. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan makna jujur sebagai implementasi dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Ya itu. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh jujur sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah dan hadis yang terkait. Yang keempat, kalian bisa menyebutkan contoh jujur ya sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Itu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya? Masih? Yaitu iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Ya. Jadi materi kita sekarang yaitu hidup tenang dengan kejujuran. Apa hubungannya antara iman kepada Allah dengan Asmaul Husna? Tentu mempunyai keterkaitan bahwa iman kepada Allah dengan Asmaul Husnanya itu apa? Yaitu dengan sifat kejujuran. Ya. Jadi dalam hati kita itu, ya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak bagi dulu kelompoknya. Ya. Silakan anak-anak bagi kelompok 3 orang. Silakan kelompok 1 membentuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan susun mejanya. Jadi silakan. Ya, silakan dulu disusun dulu mejanya. Susun dulu. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita, Bapak bayangkan dulu video berikut ini sebagai media pembelajaran. Ya, silakan kalian saksikan.
kita tayangkan. Jadi silahkan anak-anakku sekalian untuk memberikan kesimpulannya sendiri. Sudah Bapak sampaikan tadi bahwa metode yang kita pakai yaitu metode pembelajaran dengan resiprokasi, ya, yaitu silakan kalian menyimpulkan sendiri dari materi tadi yang Bapak sebutkan tadi, yaitu mulai dari pengertian, ya, contohnya, ya, sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Ya, Bapak kasih waktu beberapa menit untuk menyimpulkan. Ya, berapa menit? 5 menit? 10 menit? Berapa? 10 menit ya. Silakan kalian simpulkan dulu. Baik, anak-anak sekalian, waktu sudah kita mulai lagi untuk diskusi. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari apa yang mereka catat. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang jujur, hidup tenang dengan kejujuran. Silakan kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1, Anggun. Jujur merupakan kesesuaian. Ya, silakan berdiri dulu. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Dan jujur memiliki hikmah jujur, antara lain kejujuran mengantarkan ke surga, menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan masyarakat. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bersegera dalam melakukan kebaikan, melakukan kebaikan baik saat melihat orang maupun tidak dilihat orang. Ya, itu kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Presentasikan materinya, silakan kelompok 1. Di situ saja. Jujur Akan berdiri. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Hikmah berperilaku jujur antara lain hidup menjadi tenang dan tentram, memiliki banyak teman, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah mengakui kesalahan yang dilakukan, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahannya, mengembalikan barang teman kepada pemiliknya. Ya, itu dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Contohnya tadi sudah. Baik, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan dari materi kita. Silakan. Ya, di sini saja. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 42, pengertian jujur adalah mengatakan kebenaran dengan kebenaran dan keburukan dengan keburukan. Ya. Terus? Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian adalah bersegera dan melakukan kebaikan, tidak mencari kesalahan untuk salah. Ya, itu dari kelompok itu saja. Ada yang lain? Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Itu saja. Silakan kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ibadah, ucapan, dan perbuatan. Hikmah dari jujur, hidup menjadi tenang dan tentram, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan memiliki banyak teman. Penerapan meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, itu dari kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan. Kalau ada pertanyaan anak-anak sekalian, kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan kelompok 1. Kemana yang mau ditanyakan ke kelompok 2 atau kelompok 3?
berdiri. Berikan pertanyaan. Ya. Hikmah dari berpilih aku Silakan dicatat dulu kelompok 2. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 3? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah siap pertanyaan? Silakan kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3 atau kelompok 1? Silakan. Silakan berdiri. Silakan. Kelompok 2. Ya, silakan. apa manfaat jujur untuk kehidupan sehari-hari? Ya, itu untuk kelompok 3. 3 ada yang sudah dicatat dulu pertanyaannya? Sudah? Untuk kelompok 3 silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ke kelompok mana? Ke kelompok 1. Berikan contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan kelompok 2 dulu, silakan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Silakan. Apa hikmah berperilaku jujur? Hikmah berperilaku jujur adalah sebagai berikut: hidup menjadi tenang dan tentram, memiliki banyak teman, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, itu hikmahnya. Yang lain? Ada yang bisa nambahkan? Kelompok 3? Kelompok 1? Gimana? Sudah, cocok? Ya. Kelompok 3, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Silakan. Silakan untuk kelompok 3 menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Hikmah perilaku jujur yakni dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan dari orang lain. Hidup dengan karena tidak dianggap kebohongan, membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surga Allah SWT. Amin. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1 menjawab. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari misalnya bercerita sesuai dengan kejadian yang dialami, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahannya. Ya, itu untuk kelompok 1 kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Stop dulu. Silakan. Ada pertanyaan kelompok 1 untuk selanjutnya? Silakan ke kelompok mana? Silakan. Berdiri dulu, berdiri. Kelihatan. Ya, silakan. Bagaimana penerapan jujur di dalam sekolah? Pada kelompok? Kelompok 2, ya. Kelompok 2 ada pertanyaan, silakan. Ke kelompok mana? Untuk kelompok 3, Ya. Silakan berdiri dulu. apa kaitannya jujur dengan hati nurani? Tuh. Sudah dicatat? Pada kelompok mana? Silakan kelompok 3 bertanya. Kami akan bertanya ke kelompok 1. Silakan. Kalau kita menemukan barang di jalan, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu. Silakan kelompok 1. Mau jawab silakan. Ya, silakan kelompok 2 kalau mau menjawab. Dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Apa pertanyaannya? Bagaimana penerapan jujur di dalam lingkungan sekolah? Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawab. Contoh penerapan jujur dalam sekolah adalah tidak mendetek saat ujian. Nah, tidak mendetek saat ujian dan berangkat sekolah tepat pada waktunya. Ya, itu kelompok 2. Ya, kita kasih dulu. Silakan kelompok 3 untuk menjawab dari pertanyaan dari kelompok. Kaitan jujur dengan hati nurani. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itu yang sebenarnya, dan didorong oleh hati nurani. Ya, itu kita kasih aplaus dulu untuk jawaban dari kelompok
3. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita harus mengembalikannya kepada menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita harus mengembalikan barang tersebut kepada penerimanya. Apabila tidak ditemukan penerimanya, kita harus menyerahkan kepada RT, RW, ataupun pengurus tempat. Oh iya, itu jawaban dari kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, nggak ada lagi pertanyaan? Ada yang bisa nyimpulkan? Silakan, silakan. Makna dari jujur. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 42, pengertian jujur adalah mengatakan kebenaran dengan kebenaran dan keburukan dengan keburukan. Hidup menjadi tenang dan lincah, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, memiliki banyak teman, penerapan jujur, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri beserta dalam melakukan kebaikan. Sudah, ya itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa jujur itu kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 mengatakan kebaikan dengan kata-kata yang baik. Sudah itu kalau yang buruk ya katakan buruk. Itu ya. Jadi pada prinsipnya bahwa kejujuran kenapa penting jujur? Karena itu menyangkut hati nurani masing-masing. Kalau kita jujur manfaatnya sangat banyak. Tadi sudah dikatakan banyak teman ya itu. Sudah itu banyak yang lain, misalnya hidup kita jadi tenang, rileks, santai ya, tidak terganggu dengan kebisingan dunia duniawi. Ya, kita fokus, bisa fokus ke akhirat. Bisa jadi seperti itu. Jadi kehidupan kita itu akan lebih tenang. Ditambah ya kalau kita tidak percaya dari orang lain, ya percaya orang lain dengan diri kita. Sudah itu penerapannya bagaimana? Ya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita jujur itu tadi yang dikatakan oleh kawan kalian bahwa jujur itu akan misalnya di sekolahan kita jujur datang ke sekolahan tepat waktu, tidak mencontek. Sudah itu tadi dikatakan oleh kawan kalian bahwa jujur itu terapkan dalam kehidupan saya. Kalau menemukan sesuatu ya dikembalikan karena ada ketentraman di hati kita ya. Itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Siapkan kertas lembar, kita ulangi dulu ya. Silakan kertas lembar Bapak, siapkan pertanyaan. Silakan dicatat dulu pertanyaannya. Nomor 1, tuliskan pengertian jujur. Tuliskan pengertian jujur. Yang kedua, tuliskan hikmah atau manfaat dari jujur. Tuliskan hikmah atau manfaat dari jujur. 3 saja. Yang ketiga, tuliskan contoh-contoh jujur. Yang keempat, tuliskan contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari yang kamu lihat. Sudah? Silakan dikerjakan. Sudah siap? Silakan, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan tugasnya. Itu tadi materi yang sudah kita sampaikan anak-anak
sekalian sudah diskusi, kelihatannya masing-masing kelompok ini sudah bagus semua. Jadi kelihatan bahwa materi yang sudah kalian simpulkan kelihatannya dari kelompok ini bagus-bagus semua. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk masing-masing kelompok. Bagus. Baik, sebelum kita tutup, Bapak sampaikan dulu bahwa materi kita yang akan datang yaitu hidup tenang dengan amanah. Ya, untuk minggu depan silakan kalian cari buku-buku yang keterkaitan tentang amanah di perpustakaan, boleh minjem di mana saja. Itu saja, mungkin lebih dan kurang Bapak minta maaf. Yang sebelum kita tutup, mari kita sama-sama tutup pelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja Bapak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.